Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryama Sabrinda dengan NIM 21230024. Di sini saya akan menjelaskan artikel berjudul Conditional CAPM Relationship in Standard and Accounting Risk Appraisals. Hubungan CAPM bersyarat dalam peningkatan risiko standar dan akuntansi. Pembahasan teori yang terkait dengan tema. Artikel ini berfokus pada pengujian model Capital Asset Pricing Models CAPM yang mencakup pendekatan standar dan pendekatan risiko akuntansi. CAPM adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko yang terkait dengan aset keuangan. Teori ini dikembangkan oleh W.F. Sharpe, J. Lindner, dan J. Mosin pada tahun 1960. CAPM menggunakan koefisien beta akuntansi untuk mengukur risiko sistematis yang timbul dari perilaku harga semua aset yang tersedia di pasar. Kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Pertama, studi ini menantang model penetapan harga aset tradisional dengan menguji versi baru CAPM yang menggabungkan informasi akuntansi. Kedua, integrasi ukuran kinerja keuangan ke dalam model penilaian risiko menyempurnakan pemahaman tentang perilaku pasar saham. Ketiga, hubungan CAPM bersyarat telah menunjukkan keunggulan atas hubungan tanpa syarat di berbagai pasar. Mendukung keuntungan mempertimbangkan kondisi pasar dalam penilaian risiko. Keempat, studi tentang perusahaan yang terletak di NYSE menyoroti pentingnya risiko profitabilitas, beta akuntansi, dan beta akuntansi penurunan sebagai sumber risiko sistematis yang substansial. Faktanya, studi ini menguji versi baru CAPM yang menggabungkan informasi akuntansi, integrasi ukuran kinerja keuangan, menyempurnakan pemahaman tentang perilaku pasar saham. Hubungan CAPM bersyarat menunjukkan superioritas atas hubungan tanpa syarat di berbagai pasar. Signifikasi rasio profitabilitas, beta akuntansi, dan beta akuntansi penurunan sebagai sumber risiko sistematis yang substantif untuk perusahaan yang terdaftar di NYSE disorot. Objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini berfokus pada evaluasi risiko secara sistematis, secara simetris, dan risiko penurunan pada perusahaan terbesar yang terdaftar di NYSE, termasuk 24 perusahaan dari indeks DJIA yang mencakup periode 2010 sampai 2021, dan Dow Jones Industrial Average DJIA mewakili 30 perusahaan besar dan terkenal Amerika Serikat yang mencakup semua industri kecuali transportasi dan utilitas. Teknik analisis data. Artikel ini menggunakan beberapa teknik analisis data, salah satunya adalah pendekatan CAPM yang telah dimodifikasi dengan memasukkan informasi akuntansi seperti rasio profitabilitas dan koefisien beta akuntansi dalam penilaian aset. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan risiko downside, menggunakan ukuran risiko seperti semi-variance dan semi-covariance. Analisis statistik dan pengujian hipotesis juga digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dan koefisien beta akuntansi merupakan sumber risiko sistematis yang signifikan. Pendekatan kondisional terhadap pengujian CAPM juga terbukti sah. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya premi positif untuk risiko downside di NYSE. Hasil penelitian ini juga pentingnya memasukkan variabel akuntansi dalam penilaian aset di pasar modal. Kesimpulannya, berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi seperti rasio profitabilitas dan koefisien beta akuntansi dapat meningkatkan pemahaman terhadap risiko dan pengembalian di pasar modal. Pendekatan kondisional terhadap CAPM juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengujian model ini. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan variabel akuntansi dalam penilaian aset dan pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Baik, sekian presentasi survei artikel dari saya. Jika ada salah dan celah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.